vertigo. Rasanya gimana Kak? Rasanya nggak enak, suka mual, pusing, muter. Pokoknya bawaannya juga letih, lesu, nggak ada gairah keseimbangan sama sekali. Jadi kalau jalan suka gontai. Iya, Setelah diterapi di klinik terapi zona, bagaimana rasanya? rasanya bener-bener fresh ya. Dan pusing, muter segala macam itu udah hilang. Dan bener-bener kondisinya membaik sekali. Itu setelah berapa kali pertemuan? Sudah 2 kali ya, 2 kali terapi dan itu udah memberikan hasil yang baik banget buat mah ataupun vertigonya. Selain terapi, diberikan apa lagi di klinik terapi zona? Diberikan ramuan herbal seperti ini. Cara konsumsinya bagaimana? Cara konsumsinya ini bisa 12 kali direbus dan sehari itu minum 3 kali. Ini bisa bertahan sampai 4 hari. 4 hari, kemudian ganti yang baru lagi, Iya. melakukan terapi lagi ya? Iya. Setelah melakukan terapi dan juga konsumsi ramuan ini, bagaimana rasanya? Benar-benar ada perubahan ya. Yang tadinya benar-benar letih, lesu, dan gak ada gairah sama sekali karena akibat vertigo pusing. Tapi setelah minum ramuan ini dan diterapi, kelihatan banget perubahannya. Dianjurkan berapa kali kunjungan ke klinik terapi zona? Saya dianjurkan oleh terapisnya 4 kali kunjungan ya, supaya vertigonya sembuh secara total dan mahnya tidak kambuh lagi. Terapinya sendiri rasanya bagaimana? Pada saat awal terapi memang terasa sakit ya, karena saraf-sarafnya itu masih tegang. Tapi setelah pertemuan kedua sudah tidak terasa sakit karena memang syarafnya sudah lentur. Setelah terapi, kemudian konsumsi ramuan, apakah diberikan tips sehat dari klinik terapi zona? Tentunya diberikan ya. Yang pertama harus olahraga yang teratur, makan juga harus teratur, istirahat yang cukup, dan khusus untuk vertigo diajarkan gerakan senam khusus oleh terapisnya. Ya, jadi itu memang intinya ya. Pemirsa, itu tadi inti kesehatan bahwa kita harus menjaga pola makan yang cukup, istirahat teratur, dan olahraga yang rutin. Anda menderita penyakit? Klinik terapi zona solusinya. Perpaduan antara terapi, ramuan herbal, dan doa, klinik terapi zona memberi efek seketika. Terapi zona merupakan penemuan mutakhir di dunia pengobatan. Terapinya langsung pada pusat syaraf dan aliran darah penyebab penyakit. Jangan tunggu penyakit kembali kambuh. Jika sakit berlanjut, hubungi klinik terapi zona. Dulu, saya tidak sesehat ini. Saya menderita stroke dan darah tinggi. Kemana-mana, saya harus pakai tongkat. Bicara tidak sejelas seperti sekarang ini. Badan mati sebelah dan berat rasanya untuk digerakkan. Beruntung, saya terapi di klinik terapi zona. Saya diterapi, sumbatan darah dilancarkan, saraf yang lemah diaktifkan. Hanya beberapa kali terapi, sekarang saya kembali normal. Sudah 8 tahun saya menderita penyakit komplikasi. Kadar gula darah mencapai 339 mg per desiliter. Terkena hipertensi. Sampai akhirnya terserang stroke pada tahun 2008. Saya sudah mencoba berobat ke sana sini, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Syukur alhamdulillah, keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan,
yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi
Mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Hasi, gadis tua kau jadinya. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Hasi, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Kak Asi. Apa kita harus kayak ini ya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Devi di acara Grebek yang nyajikan berita-berita hukum sama peristiwa di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami siapkan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Berita pertama kita, apel gelar pasukan Operasi Lilin Musi 2020 guna pengamanan Natal sama perayaan Tahun Anyar. Dilakukan di lapangan bola Pakri Palembang pada Senin sore dipimpin Gubernur Sumatera Selatan. Jeru apel tersebut sebanyak 250 perwakilan personil gabungan ngelaku ke apel. Gelar Operasi Lilin Musi 2020 guna pengamanan perayaan Natal sama Tahun Anyar, gabungan personil Polri, TNI, Satpol PP, sama dinas terkait lainnya ngelakukan apel di lapangan bola Pakri Palembang pada Senin sore. Jeru apel tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan dengan didampingi Kapolda Sumsel. Jeru Operasi Lilin Musi 2020 di tengah pandemi virus corona ini, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri nerjun ke 1.005 personil Polri guna ngamankan perayaan Natal sama Tahun Anyar, di mana personil yang diterjun ke ini bakal ditugaskan di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, Kapolda Sumsel juga nyiapkan sebanyak 63 titik pos pengaman sama pelayanan di wilayah perbatasan jalan lintas termasuk juga di jalan tol. Polisi ada 1.005 orang di 63 pospam ya. Terus untuk tentaranya ada 350 sama dengan yang lain. Itu apa aja Pak fasilitas di pos pengamanan itu Pak? Siapa aja yang disiagakan di pos pengamanan itu? Ya ini kan dari fungsi lalu lintas yang dikedepankan, Babin Kamtibmas, Sabara, semua fungsi pelayanan ya. Karena ini kan kita melayani tapi juga mengamankan. Melayani masyarakat baik yang itu mudik maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan agama, itu juga pengamanan lainnya. Juga tentu yang tadi ada Gubernur tadi, prokes ini menjadi bagian penting dari kita. Kita nggak mau ada kluster baru setelah Natal dan tahun baru ini. Berarti tiap pos pengamanan itu tetap ada tenaga medisnya Pak yang akan melakukan rapid ya, test? Semua, tadi kalau kata Gubernur tadi, nanti kita ikuti kebijakan Gubernur. Jadi pada prinsipnya Polda, TNI ini semua akan mendukung dengan maksimal. Kita cegah terjadinya COVID-19 ini, kluster baru. Jumlah pasukan sendiri? Kapolda Sumsel ngarep ke semua personil yang diterjun ke ini, supaya ngedepan ke aturan protokol kesehatan terhadap warga Sumsel yang ngerayu ke Natal sama Tahun Anyar. Irawan, PAL TV. Operasi Lilin Musi 2020, ratusan personil gabungan dari Polrestabes Palembang, Kodim, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Pol PP, Dishub, PBK, sama instansi terkait diterjun ke jeru pengamanan Natal dan Tahun Anyar. Mulai dari tanggal 21 Desember 2020 sampai ke tanggal 4 Januari 2021. Para pejabat TNI Pusat.
Jelang Natal dan Tahun Anyar, tim gabungan Polrestabes Palembang bersama pemerintah Kota Palembang beserta satuan semua instansi terkait gelar apel pasukan operasi Lilin Musi 2020 yang dilakukan di halaman Mapolrestabes Palembang. Operasi Lilin 2020 dimulai pada hari ini 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 dengan melibatkan 439 personil gabungan yang tersebar di Kota Palembang. Apel tersebut dihadiri sekaligus dipimpin langsung Wali Kota Palembang Harno Joyo. Usai gelar apel, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiaji mengungkapkan operasi Lilin Musi ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sama mewujudkan Kamtibnas yang kondusif jeru pelaksanaan ibadah Natal sama Tahun Anyar. Kombes Pol Anom menambahkan bagi umat Nasrani yang akan merayakan Natal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus gereja sama tokoh yang berkepentingan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan jeru perayaan ibadah sama misa Natal. Perayaan Natal bagi umat Nasrani yang akan merayakan dan juga perayaan Tahun Baru tahun ini tentu harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita hidup masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya operasi kemanusiaan yang akan kami gelar yaitu operasi Lilin Musi 2020 tentunya selain mempedomani garis besar operasi juga mempedomani undang-undang karantina kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Kemudian bagi umat Nasrani kami sudah melakukan koordinasi dengan pengurus-pengurus gereja, dengan tokoh-tokoh yang berkepentingan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam perayaan ibadah maupun misa Natal nanti. Selain melakukan pengamanan sama pelayanan Natal, personil juga ditugaskan untuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perayaan Tahun Anyar yang ngebuat kerumunan masyarakat. Heru Hayudi, PAL TV. Sebanyak 41 warga binaan dari 20 UPT Kemenkumham Sumsel dapat remisi Natal sesuai dengan PP 99 tahun 2012. Dari 41 warga binaan tersebut, 5 warga binaan dapat remisi karena dapat ke justice kolbulator. Hal ini yang disampaikan Hamsir selaku Humas Kemenkumham Republik Indonesia wilayah Sumsel terkait proses remisi bagi warga binaan sambut Natal Kage. Menurutnya dari 20 UPT di Sumsel ada 41 warga binaan yang dapat ke remisi Natal, di mana paling banyak di Rutan Pak Jos sebanyak 7 warga binaan. Disusul Lapas kelas 2B Kayu Agung sama Lapas kelas 2B Morenim masing-masing 6 warga binaan. Dari total 41 warga binaan yang dapat ke remisi tersebut, menurut Hamsir ada 5 warga binaan dapat ke remisi khusus. Kelimanya merupakan warga binaan jeru kasus narkoba yang jadi pertimbangan karena kelima warga binaan tersebut sudah melaksanakan justice kolbulator. Selatan 41 keseluruhannya termasuk yang narkotika dan itu untuk Sumatera Selatan. Pak 1 tuh udah termasuk JC tadi Pak? Pak 1 ya, jadi dikurang 5 jadi 36 gitu yang umumnya. Ini khusus yang agama Kristiani kalau untuk Natal atau seluruh? Iya, untuk Kristiani. Khusus Kristiani yang Sumatera Selatan. Kalau agama lain kan macam Konghucu itu jarang ada di Sumatera Selatan. Islam. Untuk yang langsung bebas Pak, adakah? Tidak ada. Tidak ada. Tahun ini tidak ada yang langsung bebas. Untuk remisinya dia dapat berapa bulan rata-rata atau berapa? Remisi ini kan ada yang 15 hari, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 bulan, dan ada yang 2 bulan. Itu maksimum remisinya. Dari proses remisi ini dewek, kisaran remisi yang diperoleh warga binaan dari 15 hari sampai 2 bulan dengan syarat warga binaan yang dapat remisi punya catatan berperilaku baik dan sudah menjalani masa hukuman selama setengah dari seluruh hukuman yang khusus. Sri Febriandi, PAL TV. Dianiaya mantan laki inisial BA sampai terbentur ke dinding pada saat mempertahankan anak yang nak diambil terlapor di rumah kontrakan. Fitri, 30 tahun, warga Sukabangun yang tak terima datang SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Tak terima sudah dianiaya mantan laki inisial BA di rumah kontrakan karena mempertahankan anak yang nak diambil terlapor secara paksa.
Fitri 30 tahun, emek rumah tangga, warga Jalan S. Prawiro, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pada saat dirinya mempertahankan anaknya yang nak diambil paksa oleh mantan laki yang datangi korban bersama kawannya di lokasi kejadian. Karena bersikeras mempertahankan anak, terlapor ngancem sama mendorong korban sehingga korban terbentur di dinding rumah. Selain korban kesakitan, terlapor langsung pergi ninggal ke lokasi sambil ngawal lari anak ketiga korban. Yuk, ini kita ngelapor apa ya kita ya? Ini mantan suami. Ngapa dah yuk? Ini apa tuh merebut anak. Sudah itu pengancaman sama. Yang ada yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 2 jadi dia. Jadi dia ngambil anak alasannya. Sambil main fisik tak? Ada main. Di apanya? Ditariknya Di tangan tariknya. Tapi juga gerombolannya itu nak ngebuki ini calon. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Anak betino dikirimi video alat kelamin lanang, emek ngadu ke polisi. Beritanya sesudem, gerbek yang siko ini. Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172011231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek power by blido.id. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu?
Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit. Seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Hai. Alang kelemaknya, pempek ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viral_c atau #viral_c. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viral C. Lokasi masih di Grebek. Dak terima anak betinonyo inisial SA jadi korban pelecehan oleh terlapor Rustam dengan cara ngirim ke video alat kelamin terlapor melalui pesan WhatsApp. RA selaku Mek SA datangnya SPKT Polrestabes Palembang Gunung bikin laporan polisi. Merasa tidak terima, anak inisial SA dilecehkan oleh terlapor Rustam melalui pesan WhatsApp. RN warga Kelurahan 13 Ulu selaku Mek yang tidak terima anaknya dikirimi video alat kelamin oleh terlapor sambil nggawa bukti foto layar cetan sama foto terlapor. Korban didampingi Meknya datang SPKT Polrestabes Palembang Gunung bikin laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap kejadian bermula pada saat terlapor nanya ke keberadaan korban yang sudah sampai rumah apa belum. Selanjutnya terlapor meminta korban kirim ke foto lagi dewean. Karena korban nolak ngirim foto yang diminta terlapor langsung ngirimi video alat kelamin yang diduga punya terlapor ke korban. Sehingga korban ngerasa dilecehkan. Itu dipinta apa deh? Dia minta foto profil aku. Foto apa? Foto profil dewean. Terus? Terus? Iya. Ngadep sana, ngadep sana. Terus? Minta apa? Foto profil dewean ya sudah aku pasang foto sama kawan aku. Foto seksi? Tidak dong. Nah dia nunjuk ke apa dengan kamu deh? Nunjuk jenis kelamin dia. Itu. Ngapa ya? Dia sering nunjuk ke kelaminnya? Tidak dong, aku baru 2 hari begawe sama dia. Oh 2 hari ya? Iya. Sering dia nunjuk gitu ya? Baru malam itu lah, makanya aku tidak seneng kak. Itu siapa kau deh? Bos begawe. Apa gaya apa gitu? Konter? Begawe konter sama cak jajan-jajanan dia. Konter apa gitu? Terlapor merupakan bos korban di salah sikok konter sama tempat jajuan di kawasan Banten 6. Laporan sudah diterima, selanjutnya bakal ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV. Dak sampai 5 menit masuk jeru minimarket Gunung bayar tagihan listrik, motor punya Joni Iskandar yang diparkir kenyo di Jabu minimarket di kawasan Sukawinatan Sudem hilang diagawa maling. Jeru aksi pelaku maling motor korban terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV aksi dari 2 pelaku maling motor punya Joni Iskandar yang parkirannya di Jabu minimarket yang berada di Jalan Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami pada Sabtu lalu. Jeru rekaman CCTV tersebut, terselip 2 pelaku tersebut sikok nunggu di motor. Sikoknya lagi ngelakukan aksinya dengan ngerusak kunci kontak korban make kunci T. Tidak sampai 5 menit, pelaku yang berhasil bobol motor korban terus langsung lari.
Menurut keterangan Jody Wiranto, salah satu pegawai minimarket tersebut, aman minimarket tersebut memang sering kehilangan motor. Kebetulan pas motor korban, dia lagi jago kasirnya. Juru kejadian korban yang lagi bayar tagihan listrik pas metu selek motornya sudem dak kate di parkiran. Pas dicek di CCTV, ternyata motor korban sudem digawak maling. Kehilangan motor malam itu tuh jam berapa, Kak? Sekitar jam 7-an, Pak. Jam 7 itu cak mana, Kak, ceritanya? Pembeli itu lagi belanja, Kak? Ya, pembeli itu lagi beli pulsa listrik. Lagi nunggu kan. Begitu dia keluar, dia ngomong langsung ke dalam. Motornya hilang. Sekitar berapa menit, Kak, dia beli pulsa listrik? Enggak lama. Enggak lama, kayaknya. Sekitar 5 menitan pun enggak sampai. Enggak sampai 5 menit, Kak. Pas kita lihat rekaman CCTV, Kak, cak mana tuh? Memang motornya diambil uang deh. Oh, uang berapa ngambilnya tuh? Uang 2. Dia maling itu guna ke apa, Kak, ngambil motor itu? Kayak motor Beat. Kayak motor Beat juga. Kunci itu ya, Bu? Nah, kurang tahu udah kejiwaan soalnya, Kak. Motor itu apa? Setang itu? Dikunci setang. Digembok korban enggak motornya? Maksudnya? Motor itu digemboknya enggak oleh korban? Dikunci. Dikunci, tidak pakai kunci tambahan? Enggak. Nggak sering gila? Sudah sering sini gila. Kalau jenguk dari pelaku itu pelaku yang sama itu, Pak. Oh, udah sering ya? Sering. Kalau di sini sendiri udah berapa kali? Ada 2 kali, 3 kali. Mungkin. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian 15 juta rupiah. Ini korban sudah bikin laporan ke Polsek Sukarami. Selanjutnya Reskrim Polsek Sukarami bakal nyelidiki laporan tersebut. Irawan, PAL TV. Dak terima tanda tangan surat ruko dipalsukan oleh adik kandung bernama Ibrahim. M. Akib warga Jalan R. Sukamto datangi SPKT Polrestabes Palembang guna bikin laporan polisi ngadu ke adiknya. Sudah dak terima tanda tangan dipalsukan oleh adik kandung dewe inisial MA. Ibrahim selaku kakak kandung warga Jalan R. Sukamto, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, datangi SPKT Polrestabes Palembang guna buat laporan polisi. Pas dimintai keterangan, Ibrahim mengungkap ke dirinya baru ngetahui dari pihak lurah sama camat yang nanya ke kalau tanda tangan di surat ahli waris ruko asli apa palsu. Ibrahim nambah ke ruko 4 pintu sama si ke rumah yang tanda tangan suratnya tersebut dipalsu ke merupakan punya saudara bapaknya. Begitu saya mengetahui dari pihak kelurahan dan camat bahwa benar apa ini tanda tangan saya asli, ya saya tidak pernah ini menandatangani. Jadi itulah saya melapor ke LP ke Poltabes. Itu warisan, Pak? Bukan. Apa itu, Pak? Sebenarnya bukan warisan, itu hak miliknya saudara dari bapak. Itu apa, Pak? Berupa rumah atau rumah? Ruko dan juga satu rumah. Satu rumah. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Kapolrestabes Palembang pimpin serah terima jabatan Kapolsek Pelaju dari AKP Tamimi ke Ibtu Novel Siswandi Kurniawan yang sebelumnya jabat Kanit Idik Limo Satreskrim Polrestabes Palembang. Pejabat yang setijak menghadapi Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiaji pimpin serah terima jabatan Kepala Kepolisian Sektor Polsek Pelaju Polrestabes Palembang di lobi Mapolrestabes Palembang. Kapolsek Pelaju dijabat oleh Ibtu Novel Siswandi Kurniawan yang sebelumnya jabat sebagai Kanit Idik Limo Satreskrim Polrestabes Palembang. Sedangkan AKP Tamimi yang sebelumnya jabat sebagai Kapolsek Pelaju, ini diangkat jeru jabatan baru sebagai Kepala Siaga SPK 2 SPKT Polda Sumsel. Ibtu Novel Siswandi diambil sumpah langsung oleh Kapolrestabes Palembang di hadapan Wakapolres sama jajaran perwira Polrestabes Palembang yang hadir. Dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan yang ditandatangani langsung pejabat terkait sama Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Anom Setiaji. Heru Wahyudi, PAL TV. Sehabis iklan ini kita bakal live sama tim Grebek PAL TV yang tengah razia bersama tim Satpol PP Sumatera Selatan. Tetap di Grebek. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek.
Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Violets dari Solviosis. Memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Violets yang sudah tersertifikasi. Praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Violets yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat. Ketiga, mengumpulkan dan mengirimkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Violets yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Jadi Spider-Man hari ini. Itu tertekan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mokase masih di Grebek. Tim Grebek PAL TV tengah meloi proses razia protokol kesehatan bersama tim dari Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang kita sudah terhubung bersama rekan kita Irawan. Kalau tak terhubung masuk berita 10 nih. Terhubung berita 10 ya. Oke pemirsa, kita bakal masuk berita selanjutnya. Terdakwa AKBP Edia Kurnia yang terjerat kasus korupsi suap masuk polisi di Polda Sumsel tahun 2016 jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang Senin pagi. Juru persidangan terdakwa dijerat JPU jeru pasal 12 huruf A kecil tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sidang kasus suap masuk polisi di Polda Sumsel tahun 2016 jilid 2 dengan terdakwa KBP Dr. Andes Edia Kurnia jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda dakwaan JPU. Juru dakwaan JPU terungkap terdakwa sudah menerima hadiah berupa duit yang diterima melalui AKBP Saiful Yahya sejumlah 2 miliar. Sudah itu janji injuk ke duit antara 5 juta sampai 10 juta dari setiap peserta sebanyak 317 calon siswa atau casis Bintara titipan juru penerimaan brigadir tahun anggaran 2016 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Dari AKBP Denny Darmapala yang kemudian terdakwa menerima duit sejumlah 543 juta rupiah yang tersimpan juru rekening buku tabungan BNI kantor cabang Palembang dengan nomor rekening 0803 197028 atas nama Rifano beserta kartu ATM-nya dari AKBP Denny Darmapala. Terdakwa mengetahui bahwa hadiah atau janji berupa duit tersebut ditunjukkan untuk melulus ke 100 uang titipan peserta seleksi penerimaan calon siswa Bintara tahun 2016 di Polda Sumsel yang dikumpulkan melalui AKBP Saiful Yahya dan 317 uang sebagaimana tes psikologi di mana terdakwa menjabat Kabak Psikologi ROSDM Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan ditunjuk sebagai Ketua Tim Psikologi Panitia Seleksi Penerimaan Bintara Umum dan Bintara Penyidik Pembantu Polri tahun 2016. Dari kasus ini terdakwa dijerat JPU jeru pasal 12 huruf A, pasal 5 ayat 2, sama pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Juru persidangan Dewan Majelis Hakim balik lagi nunda persidangan dikarenakan para saksi belum dipersiapkan oleh JPU ke persidangan. Sri Febriandi, PAL TV.
Selaku pihak ketiga jero gawean kegiatan pembangunan sarana samu prasarana pemakaman di Dinas Sosial Kota Pagar Alam di tahun 2017 dengan kerugian negara sebesar 147 juta rupiah lebih. Akhirnya JPU nuntut terdakwa Kupli dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Tuntutan ini yang ditetapkan jaksa penuntut umum di juru persidangan dengan terdakwa Kupli di Pengadilan Tipikor Palembang Senin awan. Juru tuntutannya, jaksa penuntut umum nyatakan aman terdakwa Kupli terbukti bersalah sudah melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Selain itu dihukum untuk bayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu dihukum juga untuk bayar duit pengganti sebesar 140 juta rupiah lebih dengan subsidiar 1 tahun penjara. Tuntutan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemeriksaan saksi selama proses persidangan, di mana terdakwa Kupli sudah menggawe kedua paket jero kegiatan pembangunan sarana samu prasarana pemakaman di Dinas Sosial Kota Pagar Alam. Dari gawean ternyata negara sudah dirugikan sebesar 147 juta rupiah lebih. Dari tuntutan JPU ini, majelis hakim balik lagi nunda persidangan sampai 4 Januari untuk masuk ke agenda pledoi dari terdakwa Kupli. Sri Febriandi, PAL TV. Aksi maling kursi di rumah warga di kawasan Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Pelaku yang beraksi dewean ini sudah terekam CCTV. Rekaman CCTV merekam detik-detik si kok maling masuk ke halaman rumah dengan cara melompati pagar sama ngambil 2 kursi jati dari samping rumah. Menurut pengakuan pemilik rumah, Vera Asmara, pelaku datang gunung ke mobil sekitar jam 3 dini hari. Pemilik rumah dewek baru menyadari kalau kursi yang biasa digunakan untuk duduk hilang dipaling. Sebelumnya korban juga ngaku pernah mengalami kehilangan kursi teras sebanyak 4 ekor yang berada di jabur rumah. Pagar, langsung ambil kursi ke sini. Kami ketahuan tuh pas malam sudah maghrib, ketahuan. Maghrib. Kejadiannya subuh tapi ketahuannya maghrib, Pak. Oh gitu. Iya. Rumah kosong? Rumah ada di rumah. Cuman baru sadarnya tuh pas maghrib. Padahal sore-sore itu masih duduk di sini kami tapi tidak melihat ada kursi. Kursinya. Rencananya aksi maling ini bakal seganjungnya dilapor ke Samo Polisi. Beni Firdaus, PAL TV. Sehabis iklan ini kita bakal live sama tim Grebek PAL TV yang tengah razia bersama tim Satpol PP Sumatera Selatan. Beritanya sesudah Grebek yang siko ini. Selamat Maktiko, selamat malam, selamat menyaksikan Grebek. Kemitraan Lebah Klanceng, PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Bangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Nek kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Amanin jo iwa nerbab tulah. Aku, sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada Dio yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi, akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. di dusun ini. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan? Kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama Asi bener-bener. Pendek acuannya masalah Asi tuh. Jadi mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Asi, gadis tua kau jadinya. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah Asi, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama Kak Asi. Apa kita harus cek ini ya sih? Mokase masih di Grebek. Tim Grebek Pal TV tengah meloi proses razia protokol kesehatan bersama tim dari Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kita Irawan. Ya rekan Irawan, silakan untuk melaporkan situasi razianya sekarang. Baik pemirsa Pal TV, malam ini saya sudah berada di kawasan Dwi Kora, di mana tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan sejumlah kos-kosan di kawasan Dwi Kora. Razia ini dilakukan untuk kesehatan oleh anggota Satpol Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan ketentraman dan ketertiban menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2021. Untuk lebih jelas lagi, di samping saya sudah ada Kasat Pol PP Sumatera Selatan, Bapak Haji Arista Putra. Baik, Bapak bisa dijelaskan untuk kiat kita malam ini apa? Oh ya, baik. Jadi pada malam hari ini memang terjadwal kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Selatan bersama TNI Polri ya, bersama instansi terkait lainnya mengadakan penertiban sekaligus razia dalam rangka menciptakan ketentraman ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada malam hari ini lokus kita adalah Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. Adapun yang kita tertibkan pada malam hari ini intinya adalah untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19, di mana ada Pergub 37 tahun 2020 ya, untuk pembiasaan kehidupan normal di tengah new COVID kehidupan baru ini. Kemudian berikutnya kita juga mengantisipasi untuk menyambut Hari Raya Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021, sehingga akan tercipta masyarakat Provinsi Sumatera Selatan umumnya dan kabupaten kota khususnya dalam kondisi aman, tertib,
terkendali, serta tetap sehat dalam menjalani kehidupan. Baik Bapak, berapa personil yang kita turunkan pada malam ini? Ya, untuk malam ini secara gabungan jumlahnya 135, terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, dari Polda Sumsel, dari Kodam 2 Sriwijaya, kemudian dari POM AL, POM AD, POM AU, juga dari Pol PP Kabupaten Banyuasin dan Pol PP Kota Palembang serta instansi terkait yang ada di lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Untuk targetnya sendiri apa ini Bapak? Ya, kalau target sesungguhnya kita akan menciptakan ya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang tertib, ya taat terhadap peraturan, ya kemudian protokol kesehatan, sehingga semuanya dapat berjalan aktif kembali. Masyarakat boleh beraktivitas, namun tetap ya, melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, sehingga semuanya dapat berjalan, aktivitas perekonomian berjalan maju, kemudian masyarakat tetap sehat. Jangan sampai tahun baru dan Natal ini akan menciptakan klaster-klaster baru, ya di mana untuk yang terpapar ini semakin hari semakin banyak. Jadi kita mengantisipasi dan untuk memutus mata rantai untuk penyebaran COVID-19 itu. Untuk sanksi sendiri Bapak, apa yang sanksi bagi pelanggar ini Bapak? Ya, jadi sesuai dengan perda yang kita akan terapkan malam hari ini, kemudian pergub juga, bahwa sanksinya untuk COVID, ya sesuai dengan. Iya, Dek. Iya, aku kerja di Rakei, tapi udah keluar. Mau ya. Tentang penyebaran data pengedaran mikol, ya termasuk juga Perda 13 tahun 2002 tentang perbuatan maksiat. Ya, jadi juga termasuk di sini Trantibum tentang identitas diri, ya karena kita masih. Habis ngapain Mbak sini Mbak? Enggak ngapa-ngapain demi Allah. Ngabu dak? Lagi mampir aja dia tadi. Astagfirullahaladzim, jangan dong, please. Itu apa korek itu? Surat pernyataan dan serta pencerahan serta edukasi sehingga ini tidak akan terulang lagi. Termasuk ada beberapa yang kedapatan berada di dalam kamar tidak memiliki surat izin ataupun surat keterangan bahwa mereka sudah satu alamat atau sudah suami istri. Itu pun akan kita ambil tindakan yang tentunya adalah ini edukasi, kemudian kita berikan arahan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Harapan ke depannya Bapak untuk warga Provinsi Sumatera Selatan? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita berharap tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap agar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu undang-undang tentang ketentraman ketertiban maupun tentunya yang paling penting adalah sekarang di masa Covid ini mentaati ya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan sehingga kita semuanya dapat hidup dengan aman, damai serta dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih Bapak. Semoga selamat bekerja Bapak. Terima kasih. Baik, rekan Depi di studio, itulah wawancara saya bersama Kasat Pol PP Sumatera Selatan tadi. Oke, terima kasih rekan Irawan atas laporannya. Nah, ini dari awal sampai sekarang sudah berapa tempat dirazia? Persiapan. Dari awal tadi sudah 4 tempat kos-kosan yang dirazia oleh anggota Staf Pol PP Sumatera Selatan. Terus bisa dijelaskan ini proses razia pada malam ini, Cak Mano? Baik, razia pada malam ini seluruh kosan yang dirazia. Iya, aku kerja di Rakei, tapi udah keluar. Mau ya. Berdua. Tadi nggak. Pol PP Provinsi Sumatera Selatan Depi. Oke, terima kasih rekan Irawan atas penjelasan dan laporannya pada malam hari ini. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Baik pemirsa, lanjut ke berita selanjutnya. Akibat ngalami pecah ban, sikok mobil L300 yang gawa muatan sembako ngalami kecelakaan tunggal abis itu terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Muara Beliti, Musirawas. Akibatnya sopir mobil ngalami sakit di bagian dada.
Inilah kondisi mobil Mitsubishi L300 yang gawa barang sembako mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Kata korban jiwa, jero kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 10 pagi. Diketahui mobil tersebut cuma berisi si keuang, yakni sang sopir yang mengalami luka serius. Kecelakaan ini terjadi akibat ban mobil sebelah kanan pecah, hingga mobil laju hilang keseimbangan, hingga membuat mobil oleng terus terbalik. Ya aku dengar ada suara ban meledak. Nah pas aku noleh, aku lagi melitur kan. Pas aku noleh, aku tengok mobil itu dari arah Linggau masuk ke jalur lain, ke jalur kanan, jalur Wong, goyang, langsung belak terbalik di depan. Tadi ada yang luka-luka? Supirnya dewean Pak. Luka-luka nggak tadi? Tidak, dadonya yang terasa sakit. Aku tengok sekali lewat kan, ada kawan yang keluar dari dalam mobil. Adi Aryanza, PAL TV. Dua lanang di Kota Lubuk Linggau bebala di Jeramba jabur rumah sakit Dr. Sobirin. Jero kejadian tersebut keduanya mengalami luka parah hingga dilari ke rumah sakit. Sampai malam ini belum diketahui motif dari kejadian tersebut dan polisi masih melakukan penyelidikan. Dua lanang bebala ialah Sugianto warga Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, sama Turni Jasman warga Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Terjadi di Jabu RSUD Sobirin pada minggu lalu. Akibat aksi saling tuja pakai pisau menyebabkan keduanya mengalami luka parah. Ini keduanya dapat ke perawatan intensif di Rumah Sakit AR Bunda. Tarmizi wong tua Tony Jasman ngelapor ke kejadian ini ke Mapolres Lubuk Linggau. Menurutnya pas kejadian sang anak dikeroyok oleh Sugiarto sama kawannya. Tony berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Polres Lubuk Linggau minta bantuan. Dan sebelumnya Tony dikeroyok oleh Sugiarto yang rupa ke pedagang kaki lima di lokasi kejadian. Nah kalau tengok di Facebook, nang kaki ini kita baca ayo kalau informasi itu ya, nerang sebenarnya karena belum nengok uangnya. Nah, tapi kondisinya sehat sekarang ya? Alhamdulillah sekarang sehat. Dan minta cepat sembuh. Selain keluarga Tony, keluarga Sugiarto juga ngelapor ke kejadian ini ke Mapolres Lubuk Linggau. Untuk itu pihak polisian bakal meriksa kedua belah pihak. Tri Hajaria, PAL TV. Nah pemirsa, berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Kalau ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang nak diberitakan, langsung baik datang ke Studio 2 PAL TV sambil ngawat data lengkap sama fotonya. Aku Cek Depi bersama kru PAL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksi ke Grebek di Plembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aloh, alangkah ramainya Palembang. Di mana lepak gedungnya nih?
Aku ni nak nonton dari Merenem jauh-jauh. Dek katek pula konser di Pali penuh kalabab lematang ilir. Nah, jelah ini uji kancaku. Festival Musik Jazz Sriwijaya. Ya Allah, lang kerami orang. Beneman, ya Allah. Hai, nak nonton ku dah. Hai. Mau kemana, Pak? Pak, mau kemana, Pak? Aku nak nonton orang barat di dalam. Ada tiketnya, Pak? Tiket tadi ya tiket? Tiket buat masuk ke dalam, Pak. Mesti ada tiket, Pak. Nah, dek kata tiket. Ngapa pula nak pakai tiket? Ketentuannya mesti begitu, Pak. Mesti pakai tiket, Pak. Oh, dek malah dek boleh. Ngapa dek boleh? Alang ke lok-lok sahanya nak nonton konser. Bila rombongan nikah weh. Ma. Lah ngapa orang nak nonton? Aku kan anak orang pejabat, Pak. Dek kade boleh masuk. Orang masuk gala konser. Lah, sudah aku bilang tadi, Mas. Mau masuk mesti ada tiket. Dek melamun dek boleh ai. Sarui ke? Kenapa boleh gala? Tadi kan saya sudah bilang kalau mau masuk pakai tiket, Mas. Mengandek tahu siapa aku. Aku ni anak pejabat. Lama mengandek tahu. Terserah Bapak mau anak siapapun. Dia boleh kalau masuk, mau masuk mesti pakai tiket, Pak. Dek boleh, lama tak boleh. Boleh gala dengan ni. Boleh gala. Lah apa boleh ditahan gala dengan ni? Aku kak. Mengandek tahu siapa aku? Aku ni orang anggota di Merenem. Anggota, tahu anggota? Anggota. Aku mengendek boleh ngelarang orang anggota, ya? Aku nak masuk, nak nonton orang barat, ya? Saya bilang, terserah mau Bapak anak siapapun, kalau mau ke dalam harus pakai tiket, Pak. Jadi tak boleh? Nggak bisa, Pak. Tak boleh ni? Mesti pakai tiket mau masuk boleh dalam. Boleh. Dek, melamun dek boleh. Tunggulah mengane. Pakai tiket kalau mau masuk, Mas. Boleh kelah masuk. Tolonglah, Pak. Boleh kelah aku masuk, Pak. Aku ni anak hilang, Pak. Lengit men bahasa kami. Anak orang lengit. Kalau adik mak cari mak bapak adik di dalam, majulah, Dek. Cari dewek mak bapaknya, ya. Boleh masuk. Boleh? Ya, terima kasih. Silakan. Aku masuk. Iya. Terima kasih. Majulah nyanyi pula ini. Bukan, Pak. Aku nak bertanya, boleh? Boleh. Jadi dengan percaya kalau aku ni anak hilang, jadi muka kau ni lolok anak-anak, ya? Ya tidak lah. Rai kau belah tua cak itu, kacak pepek kulit pula. Mana yang nak ngaku anak-anak? Jadi ngapa aku tadi diboleh ke masuk tulungan? Kami ni kesian bayar tengok kau tu. Kular kelir, maju mundur nak masuk. Kau tu gini ancak yang bela. Jadi kami kesian, kami silahkan kau masuk. Lah kan dengan tadi nak minta tiket. Jadi aku salah nak masuk. Pak. Lagian konser ini gratis, Pak. Hah? Jadi gratis? Gratis. Kalau nak tiketnya, baik-baik di sana. Ya Allah, ngaku dengan dek berkata dari tadi. Hai, lalu orang gila jok senanggung. Aku dari tadi, Allah Tuhanku. Wow. Diam. Kekuta.
Barangan ke Kuta? Bos, cantik bos. Rayu bos. Mbak, ke Kuta, Barangan? Keliling-keliling mbak, Kuta. Sama bos saya. Siapa bos? Hancur. Bentuk rai lagi tak bos? Kalau nak jenguk sekali jenguk, bukan orang Bali bukan? Bang Besok ya bos ya. Dari negara mana Pak? Where do you come from Pak? Benar? Benar bos Peter. Oh, What's your name? What is your name Pak? Miss. Yes. Miss. Jangan ganggu bos saya. Sana. Pengemis ini banyak gaya pula. Jangan ganggu bos saya. Dia lagi ngerayu cewek. Sana. Gak ada duit recehan kita. Duit kita duit besar semua. Sana. Walking. Pak. Pengemis. Dengar, bos saya ini uang kayo, seplemak anget, tidak pegang duit receh. Bos saya tidak pegang cash, jangan ganggu. Aduh, pengemis, bos saya pakai kartu, tidak pakai duit. Oh, pakai kredit card. Gak ada. Uang kayu. Tengok kalungnya. Sana. Lama hujan nih. Iya. Pakai motor